Halo, perkenalkan saya Riza Erlazuardi. Halo, saya Barian Mukhtar Pratama. Halo, saya Leo Fernandesli. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Hari ini saya dan teman-teman akan membahas konsep anatomi pleura, bungkus atau sarung dari salah satu organ vital pada tubuh, yakni pulmo. Penasaran bagaimana konsep anatomi pleura? Mari kita simak bersama. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pleura? Nah, jadi pleura merupakan dua kantong serosa yang mengelilingi dan melindungi pulmo. Kenapa kita sebut sebagai dua kantong? Karena nantinya pleura ini kita bagi lagi berdasarkan tempat perlekatannya. Ada yang kita kenal sebagai pleura parietalis dan pleura visceralis. Nah, pleura yang nantinya pleura pada setiap pulmo ini, dextra dan sinistra, itu dipisahkan oleh mediastinum. Nah, apa yang dimaksud dengan pleura parietalis? Pleura parietalis, jika kita perhatikan pada gambar, ini merupakan pleura yang langsung melekat pada permukaan dalam dinding kavitas toraks. Sedangkan yang dimaksud dengan pleura visceralis adalah pleura yang melekat pada seluruh permukaan luar pulmo hingga meluas ke visura interlobarisnya. Nah, tetapi walaupun disebutkan sebagai dua kantong, sebenarnya pleura ini satu kantong. Jadi konsepnya itu, pleura visceralis merupakan lanjutan daripada pleura parietalis. Mungkin dari gambar memang bisa kelihatan, tetapi saya memiliki penjelasan untuk biar lebih paham lagi kenapa disebut sebagai satu kantong. Mari kita simak. Jadi kita perhatikan dari plastik ini yang kita sebut sebagai pleura visceralis, pleura parietalis, dan tangan kanan saya akan bertindak sebagai pulmo dan ini sebagai dinding kavitas toraks. Nah, jadi kalau diibaratkan dengan plastik ini posisinya seperti ini. Jadi ketika inspirasi nantinya, pulmo kan mengembang. Nah, ini pleura visceralis akan mendekat ke pleura parietalis. Jadi inilah yang dimaksud dengan konsep dalam satu kantong saja, bukan dua kantong terpisah. Bila kita cermati pada gambar, ini dari regio os vertebra thoracika ke-5 hingga os vertebra thoracika ke-7, pars mediastinalis pleura parietalis, maksudnya pleura parietalis, tetapi bagian yang menghadap ke mediastinum, ini memberikan suatu refleksi yang mirip seperti sarung untuk struktur yang keluar masuk dari hilum pulmonis. Apa itu hilum pulmonis? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, pleura beserta struktur yang keluar masuk tadi, ini kita sebut sebagai radix pulmonis. Nah, radix ini kemudian bergabung pada permukaan pulmo pada daerah yang kita kenal sebagai hilum pulmonis yang tadi saya sebutkan. Nah, hilum pulmonis merupakan landmark peralihan dari pleura parietalis menjadi pleura visceralis. Nah, tentu pada aspek fisiologis nantinya ketika inspirasi ataupun ekspirasi akan ada pergerakan dari vasa pulmonalis dan bronkus besar. Nah, penting kita ingat lipatan pleura ini tidak tergantung kaku, tetapi tergantung bebas karena adanya ligamentum pulmonale. Selanjutnya, kita akan membahas cavitas pleuralis. Mari kita simak. Kembali lagi ke plastik ini, jadi di sini ada suatu rongga kan, inilah yang disebut dengan cavitas pleuralis yang umumnya hanya berisi cairan serosa untuk mengurangi friksi antara pleura visceralis dan pleura parietalis. Dalam beberapa kasus klinis seperti pneumothorax, tolong dicermati karena nanti kita bandingkan dengan eksklusi pleura. Bila kita cermati dari kedua peristiwa tadi, dalam kasus bila terisi udara pada cavitas pleuralis, pneumothorax, ataupun terisi oleh cairan pada kasus efusi pleura, keduanya sama-sama menyebabkan pulmo tidak bisa mengembang, bahkan memicu pulmo untuk kolaps. Oleh karena itu, dalam kasus kegawat daruratan, segala sesuatu zat asing seperti udara ataupun cairan yang berlebih pada cavitas pleuralis harus segera dikeluarkan. Pleura parietalis dapat dibagi lagi sesuai dengan tempatnya. Pars costalis bila terkait dengan coste dan spasium intercostale. Pars diaphragmatica untuk bagian yang menutupi diafragma. Pars mediastinalis untuk bagian yang menutupi batas lateral mediastinum. Dan pars cervicalis untuk bagian pleura yang meluas ke cervicalis cavitas pleuralis. Lapisan fascia yang berbentuk seperti kubah dan melapisi permukaan superior pleura cervicalis adalah membrana suprapleuralis. Di lateral, membrana suprapleuralis melekat pada margo medial os coste pertama. Di posterior, membrana suprapleuralis melekat pada procetus transversus os vertebrae cervicalis 7.
Di superior, membrana suprapleuralis menerima serat-serat muskulus dari beberapa muskulus yang terdapat di regio cervicalis. Membrana suprapleuralis mempunyai fungsi untuk menyangga bagian apikal cavitas pleuralis yang terdapat di regio cervicalis. Pulmo tidak mengisi seluruh antero-inferior atau postero-inferior cavitas pleuralis. Hal ini mengakibatkan terbentuknya recessus dengan kedua lapisan pleura parietalis yang terletak berhadapan. Di anterior, di suatu tempat di mana pleura costalis berhadapan dengan pleura mediastinalis, terdapat recessus costo-mediastinalis. Recessus costo-mediastinalis yang paling besar terletak dekat dengan pulmo sinister atau daerah yang menutupi jantung. Recessus yang paling besar dan penting secara klinis adalah recessus costodiaphragmaticus. Recessus costodiaphragmaticus terletak di antara margo inferior pulmo dengan margo inferior cavitas pleuralis. Selama respirasi yang cukup, pada saat inspirasi, margo inferior pulmo akan turun sehingga recessus costodiaphragmaticus akan mengecil, dan sebaliknya ketika ekspirasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi perifer pleura parietalis yang menggambarkan besar dari cavitas pleuralis. Nah, pertama kita akan membahas dari aspek superiornya. Di superior, pleura parietalis itu akan berproyeksi sekitar 3-4 cm di atas cartilago os costae pertama. Nah, tapi tidak akan lebih tinggi dari kolom os costae pertama. Kenapa? Karena kalau kita lihat di gambar satu ini, kita bisa menyadari adanya kemiringan ke inferior pada bagian anterior os costae pertama yang bersendi langsung dengan manubrium sterni di sini. Nah, jadi secara logika kita dapat menyadari bahwa pleura parietalis itu akan sedikit lebih tinggi, sekitar 3-4 cm lebih tinggi daripada cartilago os costae pertama, tapi tidak akan lebih tinggi dari kolom os costae pertama di bagian posteriornya, karena tentunya bagian posterior os costae tadi lebih tinggi daripada bagian anteriornya. Lalu kita akan membahas bagian anterior dari pleura parietalis. Pada bagian anterior itu, pleura parietalis akan berhadapan langsung dengan posterior dari sternum bagian superior untuk pleura parietalis dextra et sinistra. Namun, pada posterior sternum bagian inferior di sini akan terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada pleura sinistra akan memiliki sedikit kecondongan ke arah sebelah kiri yang disebabkan oleh adanya jantung pada sebelah kiri rongga dada. Nah, akibatnya pleura parietalis sinistra itu sedikit lebih menjauhi garis tengah tubuh dibanding pleura parietalis dextra. Nah, lalu kita akan meninjau dari aspek inferiornya. Di inferior, pleura parietalis itu akan berefleksi dengan diafragma tepat di atas arcus costae. Ini arcus costae dan ini refleksi pleura parietalis. Nah, di inferior juga terdapat beberapa landmark yang bisa kita identifikasi, yaitu pertama pada linea midclavicularis itu pleura parietalis akan berhadapan langsung dengan costae ke-8. Lalu pada linea axillaris di lateral itu akan bertemu dengan costae ke-10. Lalu setelah itu akan berjalan sedikit lebih horizontal di bagian posterior tubuh hingga bertemu dengan os vertebra thoracalis ke-11 di sini. Baiklah, inilah penjelasan tentang refleksi perifer pleura parietalis yang menggambarkan besar dari cavitas pleuralis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang inervasi dari pleura. Nah, pertama, untuk pleura visceralis itu akan dipersarafi oleh plexus pulmonaris secara otonom dan peka terhadap tarikan. Lalu, untuk pleura parietalis itu akan berbeda pada setiap lokasinya. Untuk pleura costalis itu akan dipersarafi oleh nervi intercostales. Untuk pleura mediastinalis dan juga pleura diaphragmatica itu akan dipersarafi oleh nervus phrenicus yang berasal dari medulla spinalis level C3, C4, dan C5. Nah, karena itu rangsangan seperti rangsangan nyeri, rangsangan tekanan itu dapat dirasakan juga pada dermatom yang dipersarafi juga oleh medulla spinalis level C3, C4, dan C5. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih atas perhatiannya.